Di video kali ini, saya akan menjelaskan hukum adat dan adat istiadat. Oke, kita ke yang pertama. Apa sih bedanya hukum adat dan adat istiadat itu? Hukum adat adalah perwujudan dari gagasan-gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu dan yang lainnya sehingga akan membentuk suatu sistem dengan sanksi yang jelas dan sangat kuat. Sedangkan adat istiadat merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. Nah, untuk hukum adat, saya di sini akan menjelaskan secara spesifikasi hukum adat yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah hukum adat Kejawen. Hukum adat Kejawen atau bisa juga disebut hukum adat Jawa di era seperti sekarang ini yang masih banyak masyarakat khususnya di suku Jawa yang menjunjung tinggi dan mempercayai hukum adat untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Bahkan tidak jarang hukum adat Jawa tersebut terlihat mengalahkan kebebasan modern ataupun kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh hukum adat Jawa yang masih berlaku hingga sekarang. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, ritual khusus sebelum melakukan kegiatan, perhitungan kalender, primbon Jawa, pemberian sajen, dan persyaratan khusus saat memilih pasangan suami istri. Nah, pada contoh-contoh hukum adat tadi, ada yang paling sering digunakan hingga sekarang adalah perhitungan kalender Jawa yang biasanya disebut dengan weton. Nah, perhitungan kalender Jawa ini biasanya dilakukan untuk memilih tanggal pada acara-acara tertentu dengan tujuan acara tersebut akan berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat hukum Jawa, yaitu mitoni kehamilan. Nah, mitoni kehamilan ini biasa disebut juga dengan adat 7 bulanan, tradisi 7 bulanan. Mitoni, tingkeban atau 7 bulanan merupakan suatu prosesi adat Jawa yang ditujukan pada wanita yang telah memasuki masa 7 bulan kehamilan. Mitoni sendiri berasal dari kata pitu yang artinya adalah angka 7. Pitu juga dapat diartikan sebagai pitulungan yang artinya adalah pertolongan, di mana acara ini merupakan sebuah doa agar pertolongan datang pada si bunda yang sedang mengandung. Selain itu juga untuk memohon doa akan keselamatan dalam proses persalinan, serta meminta doa juga untuk kelak si anak menjadi pribadi yang baik dan berbakti. Nah, prosesi mitoni kehamilan ini dimulai dengan siraman yang dilakukan oleh 7 kerabat terdekat dengan tujuan meminta keselamatan bagi si jabang bayi. Yang kedua, mitoni dilanjutkan dengan prosesi bojolan agar si bayi lahir ke dunia dengan selamat. Yang ketiga, ada prosesi yang namanya angremon. Acara yang menandakan kasih sayang ibu dan bapak kepada si calon bayi. Yang selanjutnya ada prosesi mecah kelapa dengan pengharapan akan jenis kelamin si calon bayi nanti, apakah perempuan ataupun laki-laki. Dan acara mitoni ini ditutup dengan prosesi dodol ruja atau jualan ruja demi masa depan anak yang mumpuni secara finansial. Nah, adat istiadat ini berbeda dengan hukum adat, tapi mereka hampir mirip juga. Oke, kita ke pengertian adat istiadat ya. Apa sih adat istiadat itu? Adat istiadat merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar secara turun-temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. Secara etimologi, kata adat bersendiri berasal dari bahasa Arab, yakni aga,
yang artinya cara atau kebiasaan. Dalam hal ini, adat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi masyarakat di suatu lingkungan. Nah, teman-teman, adat istiadat ini di setiap daerah itu selalu berbeda-beda. Itulah kenapa kita bersyukur bisa tinggal di Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak ragam budaya. Jadi juga kita memiliki banyak dan beragam adat istiadat. Adat istiadat memiliki beberapa unsur pembentuk, yakni nilai budaya yang dianggap penting oleh masyarakat, sistem norma, sistem hukum yang tegas, dan aturan khusus yang bersifat mengikat masyarakat itu sendiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu adat istiadat di suatu daerah, khususnya di Kalimantan Timur, yaitu Kota Bontang. Adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Bontang salah satunya adalah Pesta Laut Bontang Kuala. Pesta Laut Bontang Kuala adalah acara adat yang digelar sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat nelayan Bontang Kuala kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang berlimpah, serta doa kepada Tuhan agar diberikan perlindungan dan hasil laut yang berlimpah di tahun yang akan datang. Pesta Laut Bontang Kuala sudah diadakan sejak dahulu dan digelar setahun sekali. Biasanya digelar pada bulan November hingga Desember. Akan tetapi, untuk menarik wisatawan, acara ini akan rutin diadakan setiap tanggal 22 November. Acara ini berlangsung selama 7 hari dengan materi acara yang beragam seperti ritual adat, tari-tarian, aneka macam perlombaan, dan panggung hiburan. Nah, pesta laut ini juga ada prosesi upacara adat ya teman-teman. Yang pertama, mencerabulu atau artinya menjamu kampung, yaitu pemberitahuan kepada roh penjaga desa di wilayah utara, barat, timur, dan selatan bahwa akan diadakan tradisi pesta laut. Daerah-daerah tersebut biasanya ditandai dengan darah ayam kampung dan meletakkan sesaji. Biasanya dilakukan sehari atau 2 hari sebelum acara pesta laut dilangsungkan. Yang kedua ada bebalai, berasal dari kata balai, yang merupakan suatu perangkat alat dibuat dari bambu kuning, kayu laut, rotan, janur kuning yang diikat dan dianyam sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti singgasana. Dalam upacara ini, tamu utama duduk di situ dan ditepung, ditawari di balai ini. Yang ketiga ada namanya melabuh perahu, merupakan acara layar kecil berwarna kuning yang diberi nama Magdanakan, yang artinya persaudaraan. Perahu tersebut berisi sesaji, aneka macam makanan, dan kue 40 macam dibawa ke laut dengan kapal, kemudian dilabuh di tengah laut diiringi suara azan, tabuh gelintangan, dan gendang. Itu tadi adalah beberapa contoh penjelasan dari hukum adat dan adat istiadat dari daerah saya. Semoga kalian bisa memahami materinya. Terima kasih.